Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Mariadi di channel Mariadi Electricals. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah wiring diagram dua booster pump bergantian dan saling support, yang mana wiring ini masih mirip dengan wiring diagram pompa transfer ya. Perbedaannya apa? Nanti kita lihat di halaman selanjutnya ya. Baik, ini halaman 1 masih sama ya dengan wiring diagram pompa transfer ya, masih sama. Ini masih menggunakan main switch dari volt. Ini juga bebas mau diganti apa? MCB juga bisa ya teman ya untuk main breakernya. Kemudian Q1 Q2 ini misalnya mau ngirit ya, ini bisa dihapus ya, dibuang, kemudian nanti yang ini bawah ini ambil ke Q1, itu juga bisa kalau mau ngirit. Kalau mau bagus juga pakai dua. Kemudian kontaktor, dan ini overloadnya teman-teman nanti sesuaikan dengan pompanya ya. Pompanya berapa ampere, misalnya pompanya 2 ampere, cari yang range-nya 1,6 hingga 2,5 ampere gitu ya. Jadi diambil tengah-tengahnya. Oke, kemudian ini adalah PFR ya, dari chain atau power failure relay, bebas mau pakai apa. Menggunakan fuse juga sebagai pengaman ya. Ini indikator RST. Ini Q3 digunakan untuk kontrol, breaker kontrol ya. Kemudian R1 ini nanti digunakan untuk alarm, sistem alarm. Kalau salah satu pas hilang, maka ini yang akan bekerja untuk menghidupkan alarmnya. Kalau tidak mau pakai juga nggak apa-apa ya. Jadi lampu saja, indikator. Baik, selanjutnya, nah di sini sudah beda ya teman ya dengan pompa transfer. Menggunakan WLC tipe C61F GB. Ini sebagai pengaman jika air habis atau air suplainya habis, jadi pompa tidak akan bisa on. Menggunakan dua buah pressure switch. Yang satu ini untuk low, yang PS2 untuk low atau double low ya. Jadi ini yang PS1 di setting 50 PSI, difference-nya adalah 20. Yang PS2 di setting 45 atau 40 ya. Ini saya kasih contoh 45, difference-nya adalah 20. Ini hanya contoh saja. Jadi ini PS1 dengan PS2 ini jangan sama. Jadi nanti cara kerjanya, oke, biar besar ya. Oke, biar besar gini ya. Baik, ketika pressure di bawah ini ya, ini kalau setting 50, diff-nya 20, maka ketika pressure itu di bawah 30, maka ini akan close. A dengan B ini akan close ya. Jadi kalau close akan menghidupkan AR1 dan IR1. IR1 ini adalah impulse relay ya, sebagai latchingnya. Karena ini pakai timer juga, tapi nanti kita bahas nanti ya. Kita nanti saya jelaskan dulu yang bagian ini. Ini AR2 untuk on ketika pressure-nya di bawah 25, karena ini kan settingnya 45 dikurangi 20, nah jadi 25. Ketika di bawah 25, AR2 akan on. Jadi ketika pressure itu di bawah 25, maka dua ini akan on ya, AR1 dan AR2 akan on. Baik, sekarang kita bahas. Oke, ini satu lagi ada R2 ya. R2 ini sebagai pengaman untuk alarm. R2 untuk alarm juga. Jadi ketika airnya habis, ini berfungsi untuk alarm ya. Ada indikator juga di sini bahwa low
airnya low ya. Kemudian baik, sekarang kita bahas ke halaman selanjutnya ya. Di sini ada sedikit perbedaan dari pompa transfer, tapi hampir sama ya, sebenarnya nggak beda jauh, hanya menambahkan ini saja, ini kontak ini kalau nggak salah ini ya, air 2 ini. Baik, di sini ada overload ya, overload 1, overload 2, kemudian ini R2, kurang jelas ya teman, saya dekatkan lagi ya. Oke. Di sini ada OL, ada R2, ini digunakan untuk pengaman ya. Jadi ketika trip ataupun airnya habis, maka ini akan buka. Jadi walaupun manual ataupun auto tidak bisa on. Nah, kemudian saat AR1 on ya, AR1 on tadi kan low ya, low pertama kali ya, on off first-nya ya. Ini on juga, ini akan on. Ini kalau kondisinya pada auto ya. Ini akan on, ini akan on. Kemudian siapa yang akan on duluan? Yang akan on duluan adalah yang ini, pump 1, karena impulse relay ini ketika kita beri tegangan sesaat, maka kontak yang tadinya NO akan berubah menjadi NC, yang NC akan berubah menjadi NO. Jadi ini akan on duluan. Jadi ini akan buka ya. Ini air 2 kan belum on, pump 1 juga tidak trip, kemudian selektor switch-nya kita kasih off pilihannya ya. Jadi pump 1 on ya, pump 1 on. Nah, sekarang coba kita kembali ke halaman sebelumnya. Ketika ini sudah on, pressure switch 1 sudah on ya, tapi kondisi pressernya turun terus ya. Jadi pompa 1 sudah on tapi pemakaiannya banyak gitu ya, istilahnya pemakaian banyak, jadi sampai di bawah 25, maka AR2 akan on ya, AR2 akan on. Jadi jika AR2 on ya, di sini AR2 kontak 12.8 ya, di sini ini akan mengonkan KM2. Nah, jadi KM2 ini digunakan untuk pump 2. Jadi pump 1 dan pump 2 sudah on ya. Itu ya, gitu ya. Itu jika kondisinya turun ya. Ini pressernya ini turun di bawah 25. Namun sekarang masalahnya jika pressure itu berkisar antara 30 sampai 50 ya. Jadi yang main ini jadi yang on ini hanya pump 1 saja. Contohnya pressure itu hanya 40, contohnya 40 ya, stabil 35, 40, 45 gitu ya. Lalu kan kasihan nanti satu hari yang on pump 1 saja kan, kasihan nanti. Jadi gimana caranya supaya bisa berpindah tapi presurnya tidak turun di bawah 25. Nah, ini timer ini yang bekerja. Jadi jika AR2 ini off, artinya off ini pressurnya di atas 25 ya, maka kontak 91 ini akan mengonkan KT1 ya, KT1. Kemudian ya, saat pertama kali ini on ya, pressure switch ini on, mulai saat itu timer akan menghitung ya, menghitung. Kalau ini tidak on, ini akan up. Kita setting berapa ya, bebas ya, setengah jam atau 1 jam, bebas pilihan. Contohnya kalau setengah jam ini tidak turun di bawah 25, maka ini akan up ya.
kontak 91 ini kan up atau serta 12.4 ya. Jika KT1 up, ini akan up ya, akan buka kemudian latchingnya ini setelah buka kan otomatis ini lepas ya. Kalau lepas otomatis sudah reset ya. KT1 ini kan sudah reset, ini akan on, akan nyambung lagi. Nyambung, ini nyambung ya. Jadi ini akan mendapat tegangan lagi. Jadi ketika IR1 ini mendapat tegangan yang kedua, ini akan berpindah. Sebelum ini tadi AR2 ini off ya teman ya. AR2 ini off ya, jadi nggak nyambung ya. PAM juga tidak trip, jadi tidak nyambung. Nah, jadi yang tadinya ini sudah close, ini open ya. Ini akan close. Ini akan on dan ini akan open. Itu. Jadi yang pindah tadi adalah timer ini. Itu akan terus menghitung terus. Dan timer ini ketika tidak on ya, AR2 tidak on, ini akan terus menghitung sampai 30 up, 30 up, 30 up gitu. Akan berpindah-pindah terus, pump 1, pump 2, pump 1, pump 2. Tapi yang memindahkan tetap impuls relay-nya ya. Yang memindahkan tetap ini. Karena ini di reset oleh KT1 gitu ya. Ya, gitu. Nah, kalau ya, itu ya. Baik, sekarang kalau trip, nah, apa jadinya kalau trip? Sama teman. Jadi ketika sebagai contoh, ketika tadi pertama ini on, ini off ya. Kemudian pressure masih berkisar di antara 30 hingga 50 ya. Maka yang ini akan sebelum timer berpindah ya, sebelum timer up, ini akan on ya, ini off. Nah, tiba-tiba KM1 trip. Nah, kalau bukan KM1 ya. Kalau OL1 trip ya. Kalau OL1 trip, maka akan menghidupkan R3. Nah, R3 trip akan menghidupkan KM2. Itu ya teman ya. Jadi ketika masih pump 1 on, kemudian trip, jadi akan menghidupkan pump 2. Nah, di sini selain digunakan untuk menghidupkan pump 2, juga digunakan untuk, ini halaman berapa ini ya? Ini halaman 3 ya. Coba kita ke halaman 4. Nah, di sini juga digunakan untuk alarm. Jadi ketika trip ya, pump 1 trip, pump 2 trip, maka menghidupkan alarm dan lampu rotary light. Nah, ketika trip ini akan menyala ya. Ini serta siren on, serta buzzer juga akan on. Jadi ketika ini rusak, ini masih menyala gitu ya. Ketika push button ditekan, ini akan off ya. Ini lampu tetap masih menyala, buzzer dan sirennya off. Ini kemudian ini mengunci, R5 mengunci. Setelah di reset baru akan off. Nah, selain pump trip juga tadi ada R2 ya, dan R1 ini alarm PFR, dan ini alarm low water. Tapi jika yang ini L ya, L ini jika yang hilang tegangan itu yang fasa R, maka ya alarmnya tidak bisa on ya, karena yang mengonkan kan sistemnya kan pakai fasa R ya. Jadi ketika fasa S dan T yang salah satu hilang masih bisa alarm. Nah, kecuali mau pakai sistem pakai baterai baru bisa alarm. Baik, apalagi ya teman ya. Ini terminal connectionnya. Kemudian selanjutnya ini adalah layoutnya ya, Q1, Q2, Q3, F1, F2, F3 ini
Nah ini WLC nya pakai yang ini, lebih simpel ya. Kemudian impulse relay nya juga ini, kemudian ini KT1 ini pakai yang H3Y, jadi lebih simpel, lebih kecil. Sebenarnya pakai yang biasa juga bisa sih, tapi nanti enggak ini ya, enggak tersusun rapi begini ya. Kemudian ini masih sama dengan pompa transfer, masih sama ya. Jadi dalam kondisi auto, switch yang tengah ini harus posisi 0, baru dia akan berpindah. Nah ketika salah satu terjadi masalah, trip atau pompa satu masalah, bisa di off kan. Jika pompa satu masalah, ini di off kan, kemudian ini tetap auto. Nah ini posisikan pada nomor 2 ya. Ini jadi gini nanti, jadi yang meng-on kan, walaupun ini akan main ya, akan main on off, dia tidak akan berpengaruh karena ini sudah dikunci oleh switch ini. Jadi ketika R1 on, dia akan ke sini ya, menghidupkan KM2. Ini adalah untuk ukuran perakitan ya teman ya. Ini menggunakan lubang 22 mili ya. Kalau yang lubang selektor switch ini disesuaikan nanti ya dengan teman-teman yang mau pakai apa. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Nah, apabila teman-teman ada proyek ya, masih ragu, insya Allah saya bisa bantu, bisa hubungi saya. Jika saya bisa, akan saya bantu ya. Nah, kali ini, oh ya, untuk wiring diagramnya nanti bisa dicek di kolom deskripsi ya, bisa di download. Tapi sebelum download, teman-teman mohon untuk tonton dulu videonya ya, jangan di skip. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.